Hai guys, jumpa lagi di podcast bersama Amba guys. Guys, kok bisa gambar jadi mahal ya guys? Kita dan gambar itu bisa jadi mahal. Kita akan bahas lebih panjang tentang NFT dengan Aba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bajunya sekarang batik. Yeay. Baju batik, baju dengan pola-pola seni. Jadi ini bisa menjadi seperti NFT. Jadi ini bisa menjadi mahal, bersertifikat, dijual secara digital. Jumpa lagi sekarang podcast Ali bersama Aba. Kita akan bahas masalah NFT. Kenapa gambar bisa jadi mahal? Ya, kenapa itu gambar bisa menjadi mahal? Jadi apa bertanya sama Ali? Kenapa gambar bisa menjadi mahal? Ali yang tanya apa? Kok jadi Ali yang ditanya sih? Kira-kira Ali pikirkan, kenapa lukisan itu bisa mahal? Mungkin kalau abad itu mungkin berharga. Ya, kenapa jadi berharga lukisan itu? Karena ada lukisan zaman dulu tuh. Karena memiliki nilai sejarahnya berarti zaman dulu. Jadi lukisan itu sudah dilukis sama Leonardo DiCaprio. Misal dia pelukis. Ya. Jadi sudah dilukis, lukisan itu terkenal. Si Ali cerita nggak tadi? Kita sudah syuting, sudah bikin podcast, kemudian suaranya terputus, nggak kerekam. Jadi kita mau dubbing itu video. Jadi kalau kalian semua teman-temannya Ali yang menyaksikan ini, baju kita berubah nih. Kemarin di syuting itu di awal pakai batik sama pakai motif, dan tiba-tiba sekarang kok bajunya menjadi baju Jumatan. Jadi saat masuk ke produksi, videonya mau diedit, suaranya nggak ada. Jadi separuh suara podcast tentang NFT itu tidak ada selama hampir 40 menit. 40 menit. Jadi 1 menit pertama ada suaranya, kemudian hilang suaranya. Akhirnya kita sekarang syuting ulang dengan tema yang sama yang nanti akan disambungkan dengan video itu. Inilah keseruan dari belajar podcast bersama Aba. Jadi apa yang mau dibahas ini? Jadi kita bahasnya itu adalah NFT. Kenapa gambar bisa mahal? Jadi kenapa gambar itu bisa mahal? Karena satu, di NFT itu kepanjangannya non-fungible token. Non-fungible token. Dan token ini seperti bahasa gampangnya itu bersertifikat. Jadi kalau Ali kursus dapat sertifikat kan? Ali ujian, Ali ini TOEFL dapat sertifikat. Sertifikat itu mahal. Nah, sertifikat ini untuk membuktikan keaslian atau benar nih Ali sudah pernah kursus. Nah, begitu juga dengan gambar. Gambar NFT itu dikeluarkannya NFT itu tiap gambar memiliki nomornya sendiri, sertifikatnya sendiri secara cryptocurrency yang tersimpan di blockchain. Jadi tersimpan di blockchain. Jadi gambarnya ini spesial, khusus. Jadi dia bersertifikat dan dia tidak bisa diduplikasi. Jadi karya itu tidak bisa diduplikasi. Jadi hasilnya itu adalah barang itu menjadi, gambar itu, karya seni itu menjadi mahal. Seperti itu. Jadi NFT itu kenapa bisa mahal seperti itu? Jadi gambar itu memiliki sertifikat dan jadinya mahal. Jadi secara khusus memiliki seperti ini sidik jari. Dia nggak bisa digandain. Ada satu sidik jarinya apa? Kalau mau dipalsu harus ditempelkan. Tapi kalau NFT nggak bisa. Dia terdeteksi seperti itu. Jadi ini NFT itu unik. Kemudian cuma ada satu di dunia. Dan orang yang mau beli itu karena merasa spesial, yang punya itu memiliki
privilege tergantung apa nanti program dari NFT-nya itu. Kemudian orang lain nggak akan punya itu, dan ada juga yang beli untuk investasi. Jadi NFT juga bisa buat investasi. Ngecek, takut suaranya nggak masuk lagi. Nanti suara nggak masuk kita ngulang lagi. Jadi Ali cerita soal game. Di game juga banyak kan? Ada spesial tuh, ada gambar-gambarnya, real, gambar-gambar yang real. AI. Nah, gambar-gambar itu pakai NFT. Jadi item-item yang langka dan karakter-karakter yang edisi terbatas. Jadi seniman-seniman digital itu bisa menjual karya mereka sebagai NFT. Ali juga, teman-temannya Ali juga, kalau mau gambar sesuatu dijadikan itu NFT bisa dijual seperti itu. Jadi kalau Ali, teman-teman mau belajar, bagus itu. Jadi belajar mulai dari menggambar dulu. Kemudian gambarnya harus unik. Kemudian kasih keterangan gambar itu apa. Ceritakan itu gambar apa. Kemudian deskripsinya bagaimana, cerita gambar itu, terus judul tema gambarnya apa. Dari situ Ali mulai itu daftarkan gambarnya menjadi NFT. Bisa itu. Dan NFT itu jualnya bukan dijual hanya di lokal, tapi internasional. Jadi jualnya bisa kemana-mana, di seluruh negara pasti akan terima. Ada orang yang mau beli. Kalau dulu NFT itu di jaringannya cuma ada di jaringannya ETH. Tapi sekarang sudah ada jaringannya Solana, sudah ada jaringannya Ripple, terus banyak yang lainnya. Jadi sudah mulai jaringan-jaringan dari cryptocurrency itu sudah bisa untuk membuat NFT. Karena teknologi itu selalu berkembang. Kemudian NFT itu juga bukan hanya untuk dunia karya seni. Bukan cuma buat art, seni, gambar, game dan sebagainya, tapi bisa untuk legalitas atau keaslian suatu sertifikat. Bisa masuk ke dunia pendidikan. Misal nih, kan program pemerintah nanti ijazah itu bukan lagi berupa kertas, tapi berupa file. Nah, berupa file PDF. Jadi jangan pakai file PDF, tapi jadikan ijazah itu menjadi NFT. Karena cuma dicetaknya satu-satu, dan dia akan tersimpan di blockchain, nggak bisa dipalsukan. Itu kalau masuk ke dunia pendidikan. Kemudian untuk kontrak, jadi blockchain juga bisa buat kontrak kerja, perjanjian khusus, itu juga bisa menggunakan NFT. Karena apa yang ada di cryptocurrency, apa yang ada di blockchain itu bisa dikunci, bisa disegel, seperti itu, digembok, jadi dia aman, seperti itu. Kemudian mengaksesnya juga mudah, bisa pakai ponsel, bisa pakai komputer atau alat khusus untuk menampilkan gambar-gambar NFT. Karena sudah banyak contoh-contoh yang dibuat kalung ada layarnya, ada gambar NFT-nya, atau gambar NFT-nya menjadi gambar ikon untuk sosial medianya Ali. Misal buat di Twitter atau di Instagram, gambarnya bukan mukanya Ali langsung, tapi NFT-nya. Orang lihat, oh ini NFT ini harganya sekian Bitcoin atau sekian ETH. Wah, ini NFT-nya mahal. Beli, jual. Nah, itu yang karena itu NFT itu bisa dibuat investasi karena khusus. Jadi ini kita bahas kenapa gambar itu bisa mahal. Mahal karena dia memiliki nilai, memiliki sejarah, memiliki keterbatasan atau limited edition. Jadi itu gambar itu akan menjadi mahal. Seperti itu. Jadi Ali harus Ali hobi gambar.
Oh, hobi game, hobi main game, tapi harus mulai berpikir. Kalau Ali cuma main gamenya, Ali harus berpikir bagaimana game itu bisa menghasilkan uang, kemudian bagaimana Ali bersumbangsi terhadap dunia game itu. Apakah nanti Ali belajar program terus membuat game, atau Ali membuat karakter-karakter khusus untuk game itu, Ali jual seperti itu di dunia NFT, dunia kripto. Oke? Oke. Jangan lupa di-share buat teman-teman yang mau belajar NFT, mau belajar kripto, mau belajar segala Tentang dunia cryptocurrency. Jadi dipahami, ada beberapa series dari podcastnya Ali bersama Abah, dunia kripto dan blockchain, dan turunannya itu salah satunya di NFT. Dan ini akan tayang di hari Jumat jam 2 siang. Jadi hari ini akan tayang jam 2 siang. Jangan lupa kalau sudah nonton, di like, di komen, atau masukkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian share ke teman-temannya, bagikan ke teman-temannya. Ini loh, kalau kalian mau belajar tentang investasi, jadi tabungan kalian bisa berkembang. Jadikan uang itu bekerja. Jadi kalau dari usia seperti usia Ali sudah mulai investasi, bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan, Ali saat sudah masuk di bangku kuliah, investasi yang dari SMP udah banyak tentunya nantinya. Seperti itu. Jadi biasakan investasi, biasakan menabung, dan tabungan bukan hanya tabungan biasa, tapi tabungan investasi. Karena masa itu kan panjang ini. SMP, SMA, kuliah, mahasiswa. Nah, masa SMP uang yang dikasih orang tua jangan habis buat top up, buat jajan, tapi juga untuk investasi. Jadi jangan nanti nunggu umur 23 tahun baru masuk investasi, atau umur 50 tahun baru investasi, tapi investasi dini. Dari usia anak-anak sudah mulai investasi. Jadi gitu ya. Uang jajan jangan habis hanya buat jalan-jalan, nonton, main game. Ya guys, jangan lupa like, subscribe, komen, bye.